Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah masih bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Lail sampai ayat yang ke-10, dan biidznillah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir beliau rahimahullahu taala dari ayat berikutnya, ini ayat 11 sampai insyaallah taala kita akan mencoba untuk menyelesaikan sampai ayat terakhir ayat 21. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan untuk diri kita pribadi dan kepada para ikhwah dan akhwat, para pemirsa sekalian, untuk kembali meluruskan niat lillahi taala dalam mencoba untuk mengkaji dan membaca tafsir Al-Qur'an Al-Karim dari tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, agar kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah, kita minta kepada al-akh untuk membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini tentang dua manusia atau dua kelompok manusia yang menempuh jalan yang berbeda. Ya, yang menempuh jalan yang berbeda. Yang pertama adalah orang-orang yang menempuh jalan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, a'ta wattaqa, ia memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan balasan yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka orang yang melakukan hal yang seperti ini, maka Allah berjanji pada ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, sehingga ia mudah beribadah kepada Allah, mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan.
sehingga ia mudah untuk berjalan di jalan-jalan kebaikan tersebut. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mambakhila wastaghna." Orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akadzdzaba bil husna, ia mendustakan pahala yang baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, "Fasanuyassiruhu lil usra." Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sehingga orang ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, di mana akan mudah baginya dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun ia, akan mudah baginya untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya, bahkan dirinya terikat ya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga kebaikan susah ia lakukan. Kemudian keburukan mudah bagi dia untuk melakukannya. Pintu-pintu kebaikan ditutup oleh Allah SWT untuknya, dan pintu-pintu keburukan dibuka oleh Allah SWT untuknya, waliyadzubillah. Dan di akhir pertemuan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa semua yang didapat oleh golongan yang pertama maupun golongan yang kedua itu semua adalah akibat daripada amal perbuatan mereka. Ya, coba lihat golongan yang pertama, kenapa Allah mudahkan untuknya pintu-pintu kebaikan. Allah jauhkan ia dari semua pintu-pintu keburukan karena ia beribadah. Ya, ia beribadah. A'ta wattaqa, ya, wa saddaqa bil husna, maka Allah berikan kepadanya sebuah kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra. Ya, adapun golongan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu keburukan? Kenapa sulit bagi dia untuk melakukan kebaikan, mudah baginya untuk melakukan kejahatan? Ya, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini kadzdzaba bil husna. Ya, bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Maka Allah timpakan kepadanya sebuah ketentuan yang sangat buruk bagi dirinya. Fasanuyassiruhu lil usra wal iyadu billah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan yang lalu kita bawakan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya, juga dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tatkala Nabi SAW berbicara tentang takdir. Ya, Nabi SAW berbicara tentang takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Ya. Kemudian para sahabat kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, ya, apakah kita bersandar kepada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian kita tinggalkan amal? Artinya, kenapa kita tidak bersandar kepada ketentuan tersebut dan kita tinggalkan usaha, kita tinggalkan amal? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Tidak, kata Rasulullah, jangan kalian bersandar dengan ketentuan tersebut, karena setiap hamba akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang yang ditetapkan untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat kelak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang ditentukan oleh Allah di akhirat termasuk orang yang sengsara, wal billah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki neraka Allah, wal billah, maka orang ini akan mudah baginya untuk melakukan jalan-jalan yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat berikutnya, pada ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda."
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di rahimahullah berkata, "Wa ma yughni anhu maluhu alladhi atghahu wastaghna bihi wa bakhila bihi idza halaka wa mata." Ya. Beliau mengatakan, Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Harta yang menyebabkan ia melampaui batas. Ya. Harta yang menyebabkan ia seakan-akan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia hidup berkecukupan, ia punya banyak hal dalam dunia ini. Ya, sehingga membuat ia angkuh, membuat ia sombong, menganggap dirinya lebih dari yang lainnya karena hartanya banyak. Ya. Kemudian wastaghna bih. Ia merasa cukup dengan harta tersebut sehingga seakan-akan ia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bakhila bihi, kemudian ia bakhil dengan harta tersebut. Ia tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Maka Allah mengatakan harta ini tidak akan bermanfaat baginya idza halaka wa mat. Ya, tidak akan bermanfaat baginya apabila ia binasa atau ia wafat, ia meninggal. Ya. Harta banyak yang ia miliki yang menyebabkan ia jauh dari jalan Allah tersebut, menyebabkan ia sombong dari manusia, ia melakukan maksiat-maksiat dengan harta tersebut, maka harta ini tidak akan bermanfaat sama sekali baginya tatkala ia telah bertemu dengan Allah. Fa innahu la yashabuhu illa amaluhu salih, kata beliau. Karena sesungguhnya ia tatkala bertemu dengan Allah, tatkala mati, maka tidak ada yang bersamanya, tidak ada yang menemaninya kecuali amal salehnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalathatan." Yatba'ul mayyita thalathatun. Ya. Ada 3 hal yang mengikuti mayit tatkala ia meninggal. Ya. 3 hal mengikuti mayit, mengikuti seorang manusia tatkala ia meninggal. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayarji'u ithnan yatba'ul mayyita thalathatun." Fayarji'u ithnan, ya. Maka yang 2 kembali. Artinya mengiringi seorang jenazah ke kuburnya ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang 2 meninggalkan ia, kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Nabi SAW katakan, akan tapi yang satu itu tetap bersama dengannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu." Yang mengiringinya, yang mengikutinya tatkala jenazah ini dibawa ke kuburnya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka Nabi SAW katakan dari 3 yang ikut mengiringi jenazah tadi ke kuburnya, ya, yang kembali ada 2, sedangkan yang tetap bersamanya hanya 1. Keluarganya, hartanya akan meninggalkan dia. Sedangkan yang tetap bersamanya adalah amalnya. Ya, baik amal saleh maupun amal taleh, amal kebaikan maupun amal kejahatan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, fa innahu la yashabuhu illa amaluhu salih. Ya, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang dalam kehidupan dunia ini, tatkala ia meninggal, maka tidak ada yang kekal bersamanya, tidak ada yang selalu berada di sampingnya, mendampinginya kecuali amal salehnya. Maka harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang ia menjadi sombong karenanya, maka Allah SWT mengatakan, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Yang bermanfaat adalah amal salehnya. Kemudian wa amma maluhu, kata Imam Sa'di, wa amma maluhu alladhi lam yukhrij minhu alwajibah fa innahu yakunu wabalan alaihi idza lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an. Ya, Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, adapun hartanya
yang ia tidak tunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya terkait dengan harta yang ia punya, maka harta ini yakun wabalan alaih. Harta yang ia tahan, harta yang ia tidak tunaikan hanya ini akan menjadi malapetaka baginya. Ya. Id lam yuqaddim minhu li akhirati syai'an. Karena ia tidak melakukan pada harta tersebut untuk sebuah kebaikan untuk akhiratnya. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa harta yang kita punya ini, harta yang kita miliki ini dalam kehidupan dunia, semakin banyak, maka tanggung jawabnya semakin besar. Ya, semakin banyak, haknya semakin banyak pula. Ya, tanggung jawabnya semakin besar. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Barzah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Ya, kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya tentang beberapa hal. Di antara yang akan ditanyakan kepadanya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Di antara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW katakan, kedua kakinya tidak akan bergeser dari tempat itu sampai ia ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya adalah harta yang ia miliki dalam kehidupan dunia, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana ia dapatkan? Apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram? Dan yang kedua, wa fima anfaqahu. Untuk apa ia gunakan harta tersebut? Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, harta yang tidak kita tunaikan kewajiban, harta yang tidak kita salurkan hak harta tersebut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini yakun wabalan alaih. Harta ini menjadi harta yang menjadi sumber malapetaka bagi kita. Ya, sekalipun kita mendapatkannya dari jalan yang halal, namun tatkala kita tahan kewajiban harta tersebut yang Allah wajibkan, apakah zakatnya, kita tidak menunaikan zakatnya, ataukah kita tahan harta tersebut, kita simpan harta tersebut, sehingga kita tidak menyalurkan nafkah yang Allah wajibkan atas kita. Ya, maka harta ini akan menjadi wabal. Karena salah satu di antara poin pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta adalah wa fima anfaqahu. Untuk apa engkau gunakan harta tersebut? Ya. Sehingga wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia tidak gunakan untuk kebaikan. Apabila ia tidak tunaikan zakatnya, apabila ia tidak keluarkan untuk nafkah kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi, ia tidak gunakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini sama sekali tidak akan bermanfaat. Bahkan Al-Imam Sa'di mengatakan wabalan alaih. Harta ini menjadi sumber malapetaka baginya. Wal'iyadzubillah. Kemudian pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Inna 'alaina lal huda." Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, maksud ayat ini adalah inna 'alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Innal hudal mustaqima tariquhu yusilu ila Allah. Maksudnya adalah sesungguhnya petunjuk yang lurus itu adalah jalan Allah. Jalan inilah yang akan menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Wa yudni min ridahu, dan jalan yang lurus ini adalah jalan yang mendekatkan seorang hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan ad-dhalal, adapun jalan kesesatan, faturukun masdudatun 'anillah. Maka jalan ini adalah jalan yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. La tusilu sahibuha illa lil 'adzabi syadid. Di mana jalan kesesatan ini, jalan yang tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang menyampaikan siapa yang mengikutinya kepada azab yang keras. Neraka Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Al-Imam
As-Sa'di rahimahullahu taala ini adalah salah satu di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang maksud firman Allah, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Jadi seakan-akan ayat ini menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa jalan petunjuk itu adalah jalan yang menyampaikan seorang itu kepada Allah. Jalan petunjuk itu adalah yang menyampaikan seorang ke dalam surga. Ya. Sedangkan jalan selain petunjuk, ya, selain hidayah yang lurus tersebut, ini sama sekali tidak akan menyampaikan seorang kepada Allah. Jalan kesesatan itu tidak akan menyampaikan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan menyampaikan seorang kepada adab yang pedih. Adab yang keras, adab neraka Allah Subhanahu wa taala wal billah. Ini adalah salah satu di antara pendapat dari dua pendapat tafsir para ulama rahimahullahu taala tatkala mereka menjelaskan tentang maksud firman Allah pada ayat ke-12 dalam surat Al-Lail ini. Dan dua pendapat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya. Tatkala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ke-12 dari surat Al-Lail ini, beliau mengatakan makna yang pertama adalah nubayyin al-halal wal haram. Ini makna yang pertama. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Artinya kamilah yang akan menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kamilah yang akan menjelaskan jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Kamilah yang akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya, ini persis bagaimana Allah firmankan pada surat Al-Balad yang telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadainahu najdain. Ya, wa hadainahu najdain, dan kami beri petunjuk kepadanya dua jalan. Siapakah yang menjelaskan jalan tersebut? Sehingga seorang itu mengetahui jalan kebaikan dan jalan keburukan. Seorang itu mengetahui jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Seorang bisa mengetahui jalan surga dan jalan neraka. Jawabannya adalah Allah. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala mentafsirkan inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, boleh mengatakan kamilah yang akan menjelaskan kepada manusia mana yang halal, mana yang haram. Dengan cara apa? Dengan diutusnya para rasul dan dengan diturunkannya kitab suci kepada manusia. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qala ghairuh. Sedangkan para ulama tafsir yang lainnya berkata, yang dimaksud dengan inna alaina lal huda, ya, inna alaina lal huda maksudnya adalah man salaka tariqal huda wasala ilallah. Barang siapa yang menempuh jalan petunjuk tersebut, maka otomatis ia akan sampai kepada Allah. Ya, ia akan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua inilah yang dengannya Imam As-Sa'di mentafsirkan ayat yang mulia ini, sebagaimana kita bacakan tadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa ja'alahu kaqaulihi wa 'alallahi qasdus sabil. Ya, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'irun walau syaa lahadakum ajma'in. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa inna 'alaina lal huda, ayat ke-12 dari surat Al-Lail ini sama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 9. Ya, sama seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 9. Maknanya sama. Tatkala Allah berfirman, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'irun walau syaa lahadakum ajma'in. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentunya Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Jadi pada ayat 9 surat An-Nahl ini Allah menjelaskan bahwa jalan hidayah itu akan menyampaikan seorang kepada Allah. Sedangkan jalan yang sesat itu, jalan yang bengkok itu, ini akan menghalangi seorang dari sampai kepada Allah, bahkan jalan ini akan membawa seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal billah. Jadi intinya ada dua tafsir yang disebutkan para ulama. Yang pertama inna alaina lal huda, maknanya adalah bahwa jalan petunjuk akan menyampaikan seorang kepada Allah. Ya. Kemudian tafsir yang kedua inna alaina lal huda, maksudnya kamilah yang akan menjelaskan halal dan haram. Kamilah yang akan menjelaskan petunjuk dan kesesatan. Ya, melalui diutusnya para rasul kepada manusia dan diturunkannya kitab suci kepada mereka.
Namun para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tafsir ini adalah dua tafsir yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, dua tafsir ini adalah dua tafsir yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di mana kedua tafsir ini bukanlah tafsir yang kemudian kita katakan salah satu di antaranya ini lemah, tidak. Ya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada manusia jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Mana yang halal, mana yang haram dengan karunia yang Dia miliki Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah Allah menjelaskan jalan kesesatan dan jalan hidayah, ya, Allah menjelaskan halal dan haram, maka siapa yang menempuh jalan hidayah, maka jalan ini akan menyampaikan ia kepada Allah. Dan siapapun di antara manusia yang menempuh jalan kesesatan, maka jalan ini akan menghalanginya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan ini persis sama seperti apa yang Allah firmankan pada ayat ke-9 dari surat An-Nahl. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa inna lana lal akhirat wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah al akhirah, akhirat, wal ula, dan dunia. Ya, kita ulang. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di mengatakan, sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia mulkan wa tasarrufan. Ya, akhirat dan dunia kamilah yang memilikinya. Kamilah yang menguasainya, kata Allah. Dan kamilah yang mengurusi dan mengaturnya. Dunia dan akhirat adalah milik kami. Kami yang memilikinya, kata Allah, dan kami yang akan mengaturnya, kami yang mengurusinya. Laisa lahu fihi mamusyarikun. Allah SWT pada kepemilikan, pada penguasaan dan pengaturan dunia dan akhirat tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Maka beliau mengatakan falyarghabir raghibuna ilaihi fit talabi wal yanqati' raja'uhum 'anil makhluqin. Maka orang yang mencintai akhirat hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Dan tidak menggantungkan apa yang ia harapkan dari hal itu kecuali hanya ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak gantungkan kepada manusia. Ia tidak bersandar untuk kebaikan dalam urusan dunia dan akhiratnya kecuali hanya kepada Allah. Karena dialah yang memiliki akhirat dan dialah yang memiliki dunia. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita ingin mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat, maka mintalah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Serahkanlah kepada Allah. Karena dialah yang memiliki itu semua. Ya. Laisa lahu fihi mamusyarikun. Dalam kepemilikan, dalam pengurusan dunia dan akhirat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Namun, sebagaimana kita maklumi secara naluri kita dan logika kita dan dikuatkan dengan syariat kita, bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kita dapat kecuali dengan usaha. Ya, tidak akan kita dapat kecuali dengan usaha. Artinya tatkala kita menginginkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, maka harus ada usaha yang kita lakukan. Ada sebuah perjuangan yang mesti kita lakukan. Ya, pengorbanan yang memang mesti kita berikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, walaupun di sini untuk menggapai kemaslahatan dunia, mungkin semua manusia tidak perlu diajari. Ya, kebaikan dunia, untuk menggapai kebaikan dunia, manusia itu tidak perlu pengajaran secara khusus. Karena setiap kita lahir, ya, di dunia ini, tumbuh besar dewasa di dunia ini, semua kita memiliki naluri untuk mengejar dunia. Ya. Karena siapapun dari manusia, tatkala ia hidup di dunia ini, tanpa diajari pun,
ya, tanpa diberi pengajaran secara khusus sekalipun, ia tetap berjuang untuk mendapatkan dunia. Ya. Karenanya pengajaran yang mesti harus diperhatikan adalah perjuangan untuk mendapatkan akhirat. Bahkan sering kita sampaikan bahwa seorang manusia tatkala ia menggapai dunia tanpa dimotivasi, tanpa didorong untuk maju, ia akan maju dengan sendirinya. Bahkan sampai terjatuh dan tersungkur untuk menggapai dunia itu. Tapi kalau untuk akhirat, didorong untuk maju, diberi motivasi untuk melakukannya, kadang-kala kaki ini tidak bergerak dari tempatnya. Ya, tidak bergerak dari tempatnya. Maka tatkala Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Falyarghab ar-raghibuna ilaihi fit talab." Hendaknya orang-orang yang mencintainya, yang tepat di sini dibawa kepada makna akhirat. Orang yang mengharapkan akhirat, orang yang mencintai akhirat, hendaknya berusaha secara maksimal untuk mendapatkannya. Namun kebanyakan kita, sebagaimana dikatakan oleh Abul Atahiyah, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Ya, kebanyakan kita seperti ini. Tatkala beliau datang menemui Abul Atahiyah, datang menemui Harun ar-Rasyid, khalifah. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid kala itu meminta kepada Abul Atahiyah sebuah nasihat, sebuah wejangan. Ya. Maka Abul Atahiyah berkata, beliau berikan nasihat. La ta'manil maut, la ta'manil mauta fi tarafin wala nafasin. Wa in tasattarta bil hujjabi wal harasi. Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun likulli mudarri'in minna wa muttarisi. Beliau berkata, memberi nasihat kepada Harun ar-Rasyid, jangan engkau merasa aman dari kematian. Ya, jangan engkau merasa aman dari kematian. Sekalipun hanya sekejap mata maupun satu kali tarikan nafas. Jangan pernah engkau merasa aman. Wa in tasattarta bil hujjabi wal harasi. Sekalipun engkau dikelilingi oleh para penjaga dan pengawalmu. Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun. Ketahuilah, sesungguhnya panah kematian itu tetap akan mengenai setiap orang. Likulli mudarri'in minna wa muttarisi. Sekalipun kita memakai baju besi maupun kita memakai tameng besi. Yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Kemudian beliau berkata, "Ma balu dinika tarda antu dan nisahu wa thawbuka dahra magsulun minad danasi." Kenapa engkau dalam hidup ini selalu ridha, mau mengotori agamamu, padahal bajumu, ya, baju yang engkau pakai setiap harinya engkau berusaha untuk membersihkannya. Ya, agama yang engkau punya, engkau tidak berpikir untuk membersihkannya. Hatimu engkau tidak berpikir untuk mensucikannya. Engkau selalu kotori dengan maksiat. Engkau tidak bersihkan hatimu dengan ketaatan kepada Allah. Tapi pakaian yang engkau pakai sehari-hari, engkau bersihkan setiap saat dari kotoran. Bahkan tatkala engkau melihat ada kotoran sedikit di pakaianmu, engkau berusaha untuk membersihkannya. Bahkan satu titik kotoran di bajumu, engkau tidak ridha dengannya, engkau tidak rela dengannya. Engkau pasti akan membukanya dan engkau pasti akan mencucinya. Kenapa engkau tidak lakukan itu dalam urusan duniamu? Engkau tidak lakukan itu dalam urusan agamamu? Kenapa engkau tidak lakukan itu dalam urusan akhiratmu? Engkau rela agamamu kotor, engkau rela hatimu kotor, tapi engkau tidak rela tatkala baju yang engkau pakai itu kotor. Kemudian beliau mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Dalam kondisi seperti itu, engkau tidak berusaha untuk menggapai akhirat. Ya, engkau tidak berusaha untuk memperbaiki agamamu. Tapi sehari-hari engkau selalu berharap selamat.
tapi engkau tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu, bahtera itu tidak akan pernah bisa berlayar di atas daratan. Artinya tatkala engkau hendak selamat, kita hendak selamat di akhirat, kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan adalah usaha. Berusahalah. Jangan kita menjadi seorang penghayal. Ya, ibadah santai, tidak maksimal beribadah kepada Allah, bahkan selalu melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian hayalannya berharap agar kiranya nanti tatkala ia bertemu dengan Allah, Allah masukkan ia ke dalam surga Firdaus. Ini sebuah hayalan. Ini sebuah hayalan. Kalau Anda dan kita memang ingin selamat, maka di sana butuh perjuangan. Di sana butuh pengorbanan. Allah memiliki akhirat. Tapi ingat, akhirat itu akan diberikan oleh Allah kepada kita tatkala kita berjuang untuk menggapainya. Dan hal yang paling baik dari apa yang disebutkan oleh Abul Atahiyah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 19. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 19, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di sana harus ada usaha tatkala kita ingin selamat. Allah berfirman, "Waman aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kata Allah. Kemudian ini yang kita maksudkan tadi, wa sa'a laha sa'yaha. Dan ia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, berusaha ke arah itu, yakni ke arah akhirat dengan bersungguh-sungguh. Para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, mereka mengatakan, coba perhatikan kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini dengan istilah sa'alah sa'ya. As-sa'yu dalam bahasa Arab itu adalah menuju ke satu tempat dengan cepat, dengan sigap, ya, sambil berlari. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang yang mengharapkan akhirat itu bersegera melakukan semua amal yang menyampaikan mereka ke akhirat itu dengan penuh semangat, ya, dan usaha yang maksimal. Maka Allah berfirman, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah berjanji faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya, kata Allah, perjuangannya, kata Allah, pengorbanannya, kata Allah, untuk menggapai akhirat itu akan dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Imam Sa'di, falyarghab ar-raghibuna ilaihi fit talab. Orang yang mencintai akhirat hendaknya maksimal untuk menggapainya. Maksimal beribadah untuk mendapatkannya. Dengan sekuat tenaga yang ia miliki dan kemampuan yang ia miliki, ia korbankan semuanya untuk menggapai akhirat. Wa inna lanal akhirata wal ula. Karena akhirat milik Allah. Ya, akhirat milik Allah, dan akhirat itu tidak akan diberikan kecuali untuk orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk menggapainya. Jangan sampai sebagaimana kata Abul Atahiyah, tarjun najata wa lam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau berharap selamat, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan pernah bisa berlayar di atas daratan. Kemudian silahkan dibaca ayat berikutnya. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum naran taladzza." Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Imam Sa'di mengatakan tasta'irru wa tatawaqqadu. Api yang menyala dan berkobar. Ini api neraka. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari api neraka. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar, hatta law anna rajulan bis-suqi la sami'ahu min maqami hadha. Nu'man bin Bashir mengatakan suatu hari Nabi SAW memperingatkan manusia dari dahsyatnya api neraka. Nabi SAW berulang-ulang berkata, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari api neraka. Yang dahsyat itu, yang sangat mengerikan itu. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Sampai apa kata Nu'man bin Bashir? Suara Nabi itu sangat keras. Berteriak Nabi sampaikan. Memperingatkan manusia dari api neraka. Karena peringatan dari api neraka bukan peringatan biasa. Dia adalah peringatan yang sangat mengerikan. Sampai Nu'man mengatakan, jika seandainya ada seorang di pasar, dia pasti akan mendengar suara Rasulullah SAW yang kuat itu. Sampai-sampai tatkala begitu semangatnya Nabi memperingatkan manusia tentang api neraka ini, hatta waqa'at khamisatan kanat ala atiqihi inda rijlai. Nu'man bin Bashir mengatakan sampai selendang Nabi SAW, sorban Nabi SAW jatuh dari pundak beliau ke kaki beliau alaihi salatu wassalam. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, fa'anzartukum naran taladzza. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, neraka yang sangat menakutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau membawakan beberapa hadis. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Bagaimana panasnya api neraka, dan pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah SWT menciptakan 70 tingkatan api. Ya, 70 tingkatan api. Dan satu tingkatan dari 70 api yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan ke bumi untuk kemaslahatan manusia. Dengannya kita memasak, dengannya kita membakar sesuatu. Bahkan dengan satu api yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, benda yang keras tatkala dibakar itu pun bisa meleleh karenanya. Karena begitu panasnya satu api yang Allah turunkan ke muka bumi. Maka di saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang satu api yang Allah turunkan ke muka bumi, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70 api. Maka kala itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inna ala kafiyah. Ya Rasulullah, satu api ini saja sudah cukup ya Rasulullah SAW, sangat panas, sudah cukup mematikan. Maka Nabi kita yang mulia SAW katakan, ya, kata Rasulullah, ya. Akan tetapi, kelak di akhirat, 69 api yang Allah masukkan ke dalam api neraka itu, ya, kelak akan Allah gabungkan dengan satu api yang ada di dunia. Sehingga sempurna 70 tingkatan api. Yang semua panasnya, kata Rasulullah SAW, sama. Kulluha mithlu harriha. Semua panasnya sama.
Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis menggambarkan tentang dahsyatnya panas api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamati rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minha dimaghuhu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah kakinya, di bawah telapak kakinya, jamratan, dua bara api. Dua bara api diletakkan di kakinya. Yaghli minha dimaghuhu. Karena sebab bara api dia injak. Diletakkan di kakinya, maka otaknya menggelegak. Coba bayangkan bagaimana panasnya api neraka itu. Jika seandainya posisi yang paling atas dari anggota tubuh orang yang diperintahkan untuk diletakkan di kakinya dua bara api ini. Jika seandainya anggota tubuh yang paling atas saja sampai menggelegak karena panasnya, bagaimana kaki yang menginjaknya? Bagaimana anggota tubuh yang lainnya yang lebih dekat dari kepala dengan bara api ini? Nasallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup dengan siksa neraka itu. Maka di sini Allah katakan fa'anzartukum naran taladzza. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala itu. Neraka yang sangat mematikan, neraka yang sangat panas dan pedih siksanya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang yang ashqa itu, siapakah orang yang paling celaka itu, maka Allah mengatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Maka ayat yang mulia ini, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, mengarah maksudnya kepada orang kafir. Karena Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, yang ashqa yang paling celaka ini adalah kadzdzab, yang mendustakan. Dan tidak ada yang mendustakan kebenaran kecuali orang kafir. Wa tawalla, dan tidak ada yang berpaling dari keimanan kecuali orang kafir. Maka ayat ini mengarah kepada orang kafir. Karena Imam Ibnu Katsir tatkala mentafsirkan la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasukinya dengan bentuk siksa yang meliputinya dari semua arah dan ia kekal di dalamnya kecuali orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Al-Imam Sa'di mengatakan la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran atau kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ia dustakan. Wa tawalla, dan berpaling dari perintah. Jadi apa yang harus ia imani, semuanya ia dustakan. Dan apa yang harus ia amalkan, semuanya dia tinggalkan. Sifat ini tidak lain dan tidak bukan hanya ada pada orang kafir. Ya. Karenanya dalam sebuah riwayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau Nabi kita yang mulia sallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, la yadkhul an-nara illa syaqi. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang syaqi, orang yang celaka. Qila wa man asy-syaqiyyu? Ya Rasulullah SAW, siapakah orang yang celaka itu? Alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyatan. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mengamalkan ketaatan dan tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang syaqi. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Rasulnya, maka tempatnya adalah surga. Ya, dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Kullu ummati tadkhulul jannata yaumal qiyamati illa man aba."
semua umatku kelak pada hari akhirat akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Tidak mau masuk surga. Maka ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk surga ya Rasulullah SAW? Seakan-akan para sahabat bertanya, apakah ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Adapun orang yang tidak mau beriman kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka hakikatnya ia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nasallallahu salamu wal afiyah. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Dijelaskan oleh Allah pada ayat 16, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan yang berpaling. Mendustakan apa? Mendustakan semua yang wajib diimani dan berpaling dari apa? Dari perintah. Tidak pernah mengimani apa yang diperintahkan untuk diimani dan tidak pernah melakukan ketaatan dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 17 dan 18, "Wasayujannabuhal atqa." Dan kelak akan dijauhkan dari neraka ini orang-orang yang paling bertakwa. Siapa mereka? Allah menjelaskannya pada ayat 18, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Orang yang paling bertakwa itu siapa? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ya, untuk membersihkannya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, bi ayyakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsihi. Dia keluarkan harta tersebut, ya, dia keluarkan harta tersebut di jalan Allah, tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya. Ya. Wa tathhiraha minadz-dzunubi wal uyub, dan untuk mensucikan dirinya dari dosa dan aib. Jadi harta yang kita keluarkan darinya zakat, harta yang kita keluarkan darinya nafkah yang wajib, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah SWT, fungsinya adalah untuk mensucikan diri kita, ya, dari dosa dan kesalahan. Qasidan bihi wajah Allah. Tujuannya orang ini tatkala mengeluarkan harta tersebut adalah mengharapkan wajah Allah. Ya. Jadi ini yang dimaksud dalam firman Allah yang mulia ini, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Siapa mereka? Orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya, membersihkan jiwanya, ya, dari maksiat, membersihkan dirinya dari segala aib. Kemudian Al-Imam Sa'di menjelaskan, fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaqul mustahabbu tarka wajibin. Ini juga menunjukkan apabila penggunaan harta, ya, untuk sesuatu yang hukumnya mustahab, tapi gara-gara itu kita meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib, maka perbuatan ini tidak disyariatkan dalam Islam. Ya. Beliau mengatakan kadainin wa nafaqatin wa nahwihima. Ya, seperti membayar hutang misalnya. Kita punya harta yang seharusnya kita pakai untuk membayar hutang, akan tapi kita gunakan untuk infak yang hukumnya mustahab. Padahal membayar hutang hukumnya wajib, tapi kita gunakan untuk infak yang hukumnya mustahab, maka ini tidak disyariatkan. Ya, ini tidak disyariatkan. Termasuk diantaranya adalah tatkala harta tersebut kita tidak gunakan untuk menafkahi keluarga kita yang hukum nafkah adalah wajib, tapi kita bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk berinfak yang hukumnya mustahab, maka ini salah, ini tidak disyariatkan. Bahkan beliau mengatakan, bal takunu atiyatuhu mardudatun inda katsirin minal ulama. Ya. Bahkan banyak para ulama mengatakan pemberiannya ini tertolak. Ya, pemberian tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang itu mensucikan jiwanya. Ya, li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustahabbin yafutu alaihi al-wajib. Ya, tidak mungkin seorang itu mensucikan dirinya dengan melakukan sebuah amal yang hukumnya sunnah,
Tapi karena sebab itu ia meninggalkan sebuah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Dan ini pembahasan umum ya. Tatkala kita berbicara tentang masalah-masalah yang lainnya dalam syariat kita, dalam agama kita, maka jangan sampai seorang itu memperhatikan sebuah amal yang hukumnya sunnah, tapi ia melalaikan perkara yang hukumnya wajib. Ini salah, ini tidak benar. Ya, di sini ada khalal, di sini ada kesalahan. Tatkala seorang sibuk misalnya bersemangat mengerjakan salat malam. Bersemangat mengerjakan salat malam. Ia salat dari jam 2 malam sampai menjelang subuh. Demi untuk menggapai keutamaan qiyamul lail dan waktu yang sangat mulia sepertiga akhir malam, maka dia mengerjakan salat malam, membaca Al-Quran di waktu-waktu itu sampai menjelang subuh. Kemudian karena lelah ia tertidur atau ia tidur, istirahat, akhirnya ia tidak bangun di salat subuh. Ini salah. Ia memperhatikan sebuah amal yang hukumnya sunnah, tapi ia melalaikan sebuah amal yang hukumnya wajib. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seandainya kita tidak mengerjakan sebuah amal yang hukumnya sunnah, kita tidak mengerjakannya, maka tentunya kita tidak berdosa. Namun apabila kita meninggalkan sebuah perkara yang hukumnya wajib, maka tentunya kita berdosa. Ya, maka beliau mengatakan bahwa seorang itu tidak mungkin mensucikan dirinya dengan perkara yang hukumnya sunnah, tapi dia meninggalkan perkara yang hukumnya wajib. Ini tidak mungkin dia bisa mensucikan dirinya dengan amal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat orang yang atqa ini, yang akan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala itu. Allah berfirman pada ayat 19, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Laisa li ahadin minal khalqi ala hadzal atqa ni'matan tujza illa waqad kafa'ahu biha." Tidak ada seorang pun dari makhluk yang pernah berbuat baik kepada orang yang bertakwa ini kecuali ia telah membalasnya. Semua kebaikan orang telah ia balas. Artinya dia tidak punya hutang budi dengan siapapun, tapi ia tetap berbuat baik kepada manusia. Ini orang yang atqa. Ya, ini orang atqa. Yakni orang yang mengeluarkan hartanya hanya untuk mensucikan jiwanya. Dia berbagi kepada seseorang, ia berbuat baik kepada seseorang dengan harta yang ia miliki, padahal orang tersebut adalah orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepadanya, dan ia tidak berhutang budi dengan orang tersebut. Warubbama baqiya lahul fadlu wal minnatu 'alan nas. Bahkan mungkin, kata beliau, orang yang bertakwa ini yang selalu berbuat baik kepada manusia sebenarnya yang berhutang budi dengannya. Ya. Tapi tetap sekalipun orang tidak berbuat baik kepadanya, sekalipun ia tidak memiliki hutang baik dengan orang lain, bahkan orang lain yang berhutang budi dengannya, dia tetap yu'ti malahu yatazakka. Dia tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan jiwanya, membersihkan dosanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak ada sebuah ibadah dalam agama kita yang memiliki peran terbesar untuk mensucikan hati kita, diri kita dari dosa dan kesalahan, kecuali bersedekah. Kecuali menggunakan harta tersebut untuk perkara yang diridhoi oleh Allah, baik perkara yang hukumnya wajib maupun perkara yang hukumnya sunnah. Ini ibadah sedekah. Memiliki peran yang sangat besar untuk mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dari sifat-sifat tercela, dari dosa. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang yang atqa itu, orang yang paling bertakwa itu, yang Allah akan selamatkan ia dari api neraka. Kemudian Allah mengatakan,
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ia tidak memiliki hutang budi dari orang lain. Orang lain bahkan kadangkala berbuat tidak baik kepadanya, tapi tangannya selalu memberi. Apa yang ia harapkan? Satu sisi ia hanya mengharapkan untuk mensucikan jiwanya dengan harta yang ia gunakan di jalan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-20, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi Subhanahu wa taala. Niatnya lillahi taala. Niatnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Niatnya hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya untuk agar kiranya ia selamat tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini niatnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Maka Allah berjanji, wala saufa yarda. Wala saufa yarda. Dan kelak orang ini benar-benar akan mendapatkan sebuah kepuasan yang menyenangkan, kenikmatan yang maha sempurna yang akan Allah SWT berikan kepadanya. Ini janji Allah. Ya. Orang yang menafkahkan harta ini di jalan Allah untuk membersihkan jiwanya dari maksiat, dari kesalahan. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sebuah nikmat kepadanya yang harus dia balas. Dia menggunakan harta tersebut, menginfakkan harta tersebut hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di akhir pertemuan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menyinggung tafsir mayoritas para ulama tentang siapakah yang dimaksud dengan ayat ini. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Abu Bakar radhiyallahu taala, Abdullah bin Utsman. Abu Bakar, seorang sahabat yang tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang bosan di dalam membaca cerita sejarah hidup Abu Bakar radhiyallahu taala. Baik di masa Islam maupun di masa sebelum Islam. Abu Bakar, seorang manusia yang paling luar biasa setelah para nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit sebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala ini. Bagaimana ia dipanggil dari semua pintu surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tatkala kita mentafsirkan wa amma fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kita telah tafsirkan bahwa manusia itu kadangkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebuah kemudahan untuk melakukan sebuah ibadah yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ada yang diberikan kemudahan ibadah dalam satu pintu kebaikan, tapi Allah tidak berikan untuknya kemudahan ibadah di pintu yang lainnya. Kita nukilkan di sana tentang perkataan jawaban surat yang dikirimkan oleh Abdullah Al-Umari kepada Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Ya. Kemudian kita jelaskan di sana lebih lanjut tentang beginilah manusia itu diciptakan oleh Allah, dibagi-bagi amalnya sebagaimana dibagi-bagi rezekinya. Namun ada di antara manusia, mungkin bisa kita katakan 1.000.001, yang mayoritas manusia dibagikan oleh Allah bagian masing-masing dalam amalnya, sebagaimana Allah SWT bagikan untuk mereka rezeki dalam kehidupannya. Maka ada 1.000.001 orang. Ya, 1.000.001 yang Allah berikan kepadanya pintu kebaikan dari segalanya. Dalam bab salat, dia orang terdepan. Dalam bab puasa, dia orang terdepan. Dalam bab jihad, dia orang terdepan. Dalam bab sedekah, dia orang terdepan. Ini ada sebagian manusia yang Allah bagikan kepadanya rezeki amal yang sempurna dari segala sisinya. Maka kita lanjut kepada cerita pada pertemuan lalu tentang Abu Bakar radhiyallahu taala.
Pagi hari setelah sholat subuh Nabi bertanya, kita bacakan hadisnya pada pertemuan yang lalu. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan saya. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Abu Bakar mengatakan saya. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit dari kalangan saudaranya kaum muslimin? Abu Bakar mengatakan saya. Ditanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah muslim ke kubur? Abu Bakar sendiri yang mengatakan saya. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, tidak ada seorang hamba yang terkumpul padanya amal ini dalam satu hari, kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. Sehingga tatkala Nabi kita yang mulia SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melakukan amal ini kecuali ia akan diseru oleh salah satu di antara pintu surga agar ia masuk darinya ke dalam surga. Pintu surga ada 8. Dan pintu yang memanggilnya itu mengatakan, masuklah dari arahku, karena aku lebih baik dari pintu yang lainnya. Pintu yang lain juga seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Ahli puasa akan dipanggil dari pintu puasa. Dan setiap pintu-pintu surga itu membanggakan dirinya. Dia mengatakan, hamba Allah, masuklah dari aku, karena sesungguhnya aku lebih baik dari yang lainnya. Maka kala itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jika seandainya seorang hamba masuk surga hanya dipanggil oleh satu pintu, tidak ada suatu hal yang buruk yang akan menimpanya. Intinya dia tetap akan masuk surga, sekalipun dia dipanggil oleh satu pintu. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah SAW, adakah seorang hamba yang semua pintu surga merindukannya, yang semua pintu surga memanggilnya? Maka Nabi mengatakan, ada. Dan aku berharap engkaulah orangnya. Allahu Akbar. Maka cerita tentang Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Uthman ini radhiyallahu taala anhuma merupakan cerita yang kalau kita baca sejarahnya sekali tidak membosankan. Perjuangan beliau di awal Islam, perjuangan beliau di awal Islam di Makkah Al-Mukarramah, kemudian perjuangan beliau menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah, perjuangan beliau di masa Madinah, perjuangan beliau setelah Nabi kita yang mulia SAW yang kita cintai meninggal. Coba lihat. Luar biasa orang ini. Luar biasa. Sehingga beliau sampai pada kedudukan tinggi di bawah para Nabi. Siddiq. Maka beliau dikenal dengan gelar As-Siddiq. Ini adalah satu tingkatan di bawah Nabi dan Rasul. Setelahnya syuhada. Maka beliau sampai pada tingkatan yang mulia ini. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala, disebutkan ini disinggung oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di akhir tafsir beliau di surat ini. Tapi kita tidak bacakan semuanya karena panjang. Intinya beliau menyinggung bahwa sebagian para ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Sebagian para ulama mengatakan dialah Abu Bakar. Al-atqa di sini dialah Abu Bakar. Karena bahkan sebagian para ulama tafsir mengatakan ijma, sepakat para sahabat, sepakat para ulama bahwa ayat ini maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil 'ala wa la sawfa yarda. Ini semua ayat mengarah kepada Abu Bakar. Maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Walaupun ayat ini umum. Ayat ini umum. Ayat ini tidak khusus bagi Abu Bakar. Ini pendapat yang sahih. Ayat ini tidak khusus bagi Abu Bakar. Namun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala adalah orang terdepan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Karena jika seandainya kita melihat kalimat-kalimat yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, sifat orang-orang yang paling bertakwa itu, maka semuanya sangat melekat dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dalam sejarah hidup beliau radhiyallahu ta'ala. Tatkala kita melihat kepada apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepada yang harus dia balas.
para ulama mengatakan, tatkala kita membuka lembaran sejarah Abu Bakar radhiyallahu taala an, maka semua orang yang pernah berbuat baik kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, maka Abu Bakar telah membalasnya. Dan Abu Bakar berbuat baik kepada semua orang, baik tokoh maupun orang bawahan. Tatkala beliau melihat ada orang yang butuh bantuan, siapapun dia, tidak memandang apakah dia dari budak, apakah dia dari masyarakat biasa, ataukah dari orang besar, dia lihat butuh bantuan, maka dia bantu. Siapa yang banyak membebaskan budak saya? Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, dan budak-budak yang lainnya kalau bukan Abu Bakar. Sampai ayahnya Utsman, Abu Quhafah yang akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala menegur anaknya ini. Memang Abu Bakar orang yang lapang hidupnya, banyak hartanya. Yang dia merdekakan semisal Bilal bin Rabah, Amir, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Artinya seorang budak kalau dimerdekakan, tidak bisa membelanya. Karena tidak punya tubuh yang kekar untuk mungkin menjadi pengawalnya setelah dimerdekakan. Maka sang ayah mengatakan kepada Abu Bakar, anakku, sesungguhnya aku melihat engkau membebaskan budak ini, budak-budak yang lemah. Budak-budak yang tidak punya otot. Budak-budak yang tidak punya kekuatan. Jika seandainya yang banyak engkau merdekakan adalah budak-budak yang kuat. Budak-budak yang kekar. Yang mungkin bisa mengawalmu dan menjagamu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Coba perhatikan bagaimana tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, Urwah bin Mas'ud tatkala mengucapkan kata-kata yang tidak baik kala itu, maka Abu Bakar membalasnya dengan ucapan yang lebih kasar daripada ucapan Urwah bin Mas'ud. Tatkala Urwah bin Mas'ud mengatakan, ini tokoh Taif, tokohnya Taif, pimpinan Taif, dia mengatakan, ya Muhammad, jika seandainya engkau memerangi orang-orang Quraisy, maka aku melihat wajah-wajah orang-orang di sekitarmu ini akan lari dan akan meninggalkanmu. Maka Abu Bakar kala itu menjawab perkataan Urwah bin Mas'ud ini dengan ucapan yang sangat kasar. Maka kala itu Urwah bin Mas'ud melihatnya, dia mengatakan, siapa ini? Maka Nabi mengatakan Abu Bakar. Maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, jika seandainya, kalaulah bukan karena adanya kebaikanmu yang belum aku balas, maka aku akan membalas ucapanmu ini dengan keburukan. Tapi anggaplah ini balas budiku kepadamu dari kebaikan yang pernah engkau berikan kepadaku yang aku belum bisa membalasnya. Coba lihat, orang seperti Urwah bin Mas'ud, tokohnya Taif itu, tatkala Abu Bakar mendengar ia butuh bantuan, Abu Bakar tidak berpikir panjang dan membantunya. Beginilah Abu Bakar sebelum Islam dan beginilah Abu Bakar setelah Islam. Sampai tatkala Nabi SAW akan meninggal, beliau naik di atas mimbar. Di akhir-akhir hayat beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang paling banyak berjasa dari keluarganya, hartanya kepadaku seperti jasanya Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayoritas para ulama, bahkan sebagian mengatakan kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil 'ala wa la sawfa yarda, maksudnya adalah Abu Bakar. Walaupun pendapat yang sahih bahwa ayat ini umum, ini janji bagi siapapun yang melakukan sifat-sifat yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, namun tetap yang terdepan dari kita, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdepan dengan janji besar ini adalah khalifah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhuma. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah kehidupan Abu Bakar hendaknya sering kita baca agar muncul di hati kita kecintaan kepada beliau, sehingga kecintaan ini yang menjadikan kita kelak di hari akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, ya, disatukan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau,
sekalipun mungkin kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Bismillah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan surat berikutnya, yakni surat Ad-Duha biidznillah tabaraka wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.